Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel PSC. Ini di depan kita sudah ada motor Revo Absolut, teman-teman. Rencananya kita mau ganti kampas kopling karena sudah slip saat di engkol. Dan apa yang terjadi, kita melihat ini sudah gawat. Banyak lumpur atau oli sudah berubah menjadi lumpur. Ini lantaran karena motor ini menurut pengakuan konsumen kita tidak pernah diganti dan selalu ditambah karena motor ini sudah makan oli atau ring pistonnya sudah kena. Selanjutnya teman-teman, mesin motor ini akan kita bongkar habis dan akan kita bersihkan karena ada beberapa bearing dari gigi rasionya yang sudah pecah atau sudah lepas karena sudah berkarat. Langkah pertama, kita buka dulu tutup gear depannya, teman-teman. Inilah teman-teman, kita buka dulu bak magnet. Bak magnetnya sudah kita lepas dan ini yang terjadi, teman-teman. Di sini juga banyak kotoran atau lumpur dari oli yang sudah lama tidak diganti. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, kita lepas dulu baut gantungan mesin. Jadi mesinnya akan kita turunkan biar kita leluasa untuk membersihkannya. Ini mesinnya sudah kita turunkan dan selanjutnya kita buka magnetnya, teman-teman. Untuk membuka magnet ini ada trekel khusus yang kita gunakan. Inilah magnetnya sudah kita lepas, banyak lumpur. Inilah rantai keteng atau rantai timingnya, teman-teman. Dan untuk selanjutnya akan kita buka dulu roll timing atau gigi tensioner, dan kita buka otomatis timing atau suling timing. Dan ini adalah papernya, teman-teman. Dan inilah gigi tensioner. Untuk selanjutnya kita buka dulu tutup head axle
Ini memakai kunci L teman-teman, dan kita lepas o-ring atau karet head. Oh iya teman-teman, di dalam ada baut tersebut. Ini ada 2 biji, itu memakai kunci ukuran 8. Sementara untuk membuka baut Excel memakai kunci ukuran 12 teman-teman. Ya teman-teman, kita lupa membuka baut gear timing depan. Ini sudah kita buka dan headnya sudah kita lepas. Kita buka dulu baut roll timing. Kita memakai kunci ukuran 10. Dan inilah teman-teman, bloknya sudah kita buka. Dan untuk selanjutnya kita bersihkan dulu gasket atau perpak. Kita buka dulu baut bak mesin. Ini ada bautnya 11 biji teman-teman, dan ada di dalam kartel mesin 2 biji. Nah, ini dia yang tengah kita buka. Ya, speed asynchronnya kita buka dulu. Ini memakai tang speed teman-teman, dan kita akan mengetok sekeliling atau dikit demi sedikit, karena sudah keratan jadi agak susah untuk membukanya. Inilah kartel tengah sudah berhasil kita lepas, dan inilah teman-teman, banyak sekali lumpur. Dan ini bearing yang sudah pecah, bearing rasio atau bearing as gear depan yang bagian dalam. Inilah dia teman-teman. Semua akan kita lepas, dan inilah rumah bearing. Jadi kita buka dulu rumah bearing yang sudah pecah teman-teman.
Dan inilah teman-teman rumah bearing yang sudah pecah, sudah berhasil kita lepas. Dan selanjutnya ini adalah switch lampu netral atau switch lampu gear. Kita buka dulu. Gear rasionya sudah kita lepas. Selanjutnya kita pisahkan dulu for as sama kartel. Dan inilah teman-teman filter oli yang sudah tertutup habis, dan ini sangat berbahaya sekali teman-teman, karena olinya tidak naik pada bagian head. Jadi ini sudah lumayan parah, jadi memang harus dibongkar atau dibersihkan. Dan untuk selanjutnya kita buka atau kita lepas dulu as. Kita bisa mengetoknya dengan pelan memakai besi atau as sok depan. Ini sudah kita potong dan kita siapkan untuk membuka as. Inilah asnya teman-teman, nampaknya asnya aman, dan kita nanti akan ganti pistonnya atau kita akan lakukan lock. Dan untuk selanjutnya akan kita bersihkan teman-teman, dan kita akan cuci sampai betul-betul bersih. Itu kita memakai minyak solar dan minyak pertalite. Dan inilah teman-teman, semua komponen sudah selesai kita bersihkan. Jadi untuk selanjutnya akan kita lakukan pemasangan. Ini yang sedang kita pegang teman-teman adalah kartel tengah bagian kiri. Untuk pemasangan pertama ini sudah kita siapkan bearing yang pecah. Dan inilah bearingnya teman-teman dengan nomor 6201 untuk bearing as gear depan. Dan inilah hadiah akan kita pasangkan. Kita bisa memasangnya dengan menyetopnya teman-teman, memakai sambungan besi atau besi asok depan yang sudah kita potong. Dan untuk pemasangan bearing itu harus betul-betul rapi atau lurus teman-teman. Nah, risikonya bearingnya bisa pecah ataupun kartelnya, jadi kita harus menyetopnya sedikit demi sedikit perlahan, tapi kita pastikan masuknya lurus. Kita posisikan dulu kartelnya di bagian yang aman atau di bagian yang tepat. Dan untuk selanjutnya kita pasangkan bandulnya teman-teman. Ini tidak kita ganti karena masih aman, jadi kita cuman membersihkannya.
Selanjutnya akan kita pasangkan gear rasio teman-teman. Ini di bagian bawah ada reng, juga di bagian tengah. Ini jangan sampai terbalik teman-teman, dan juga ada pos. Lalu kita pasangkan ringnya. Selanjutnya kita pasangkan garpu gear. Ini adalah gear rasio 1 set. Jadi kita memasangkannya dengan serentak. Oh iya teman-teman, kita ulangin teman-teman, karena pemasangannya di sini ada 2 garpu, dan ini adalah otomatis atau untuk gigi 4 dalam keadaan jalan biar tidak masuk ke 1, dan ini adalah otomatisnya. Jadi ini harus kita pastikan masuk kepada drum garpu. Dan inilah kita pasangkan lagi teman-teman. Di rasionya sudah pas di posisinya. Jadi selanjutnya akan kita pasangkan kartel tengah di bagian kanan, dan inilah bearing yang kita ganti, dan ini engkol teman-teman. Jadi untuk pemasangan kita pasangkan dulu as engkol kepada kartel tengah bagian kanan, dan inilah caranya teman-teman. Di sini ada lubang perengkol, dan inilah lubangnya teman-teman. Jadi kita pastikan masuk pada lubang. Ini lubangnya, dan ini adalah penahan perengkol yang juga ada jalurnya pada kartel. Dan selanjutnya kita pasangkan tanduk atau penahan. Kita pasangkan dulu tahanan atau tanduk gigi engkol, dan inilah teman-teman, ada toknya. Dan kita pasangkan lagi spi. Inilah kita memakai tang spi kembang. Kita coba cek memainkan engkol. Dan inilah teman-teman, pernya sudah pas.
dan engkolnya pun balik dengan sempurna. Kita pastikan teman-teman bekas-bekas lem harus betul-betul bersih. Dan selanjutnya akan kita kasih lem. Di sini kita akan kasih lem timbal balik teman-teman, karena untuk motor Evo ini tidak ada perpak, jadi hanya mengandalkan lem. Jadi lemnya harus betul-betul rata biar tidak terjadi kebocoran. Jadi kalau bocor susah teman-teman, kita harus bongkar lagi, dan itu sangat memberatkan kepada mekanik, karena sebenarnya itu adalah risiko atau tanggung jawab mekanik. Jadi kalau ada kebocoran, mekanik harus bisa mengambil risiko atau bertanggung jawab karena kelalaian atau kekurang telitian di dalam mengasih lem. Yang biasa ya. Dan untuk lem gasket kita memakai merek Tribon teman-teman. Habis. Ya. Dan kita pastikan lemnya betul-betul rata, dan selanjutnya kita pasangkan kartel tengah di bagian kanan. Dan inilah ya teman-teman, sudah kita pasangkan. Untuk merapatkan kita bisa mengetok sedikit teman-teman. Itu kita ambil di bagian yang aman, jadi bisa kita ketok dengan santai. Kita cek engkolnya, kita pastikan giginya sudah pas. Dan inilah dia teman-teman, sudah rapat. Lalu kita balikan. Bal, kan? Selanjutnya akan kita pasangkan lagi baut kartelnya teman-teman.
Dan ini adalah gigi pompa oli teman-teman. Jadi ini kita pastikan bebas sebelum kita pasangkan atau kita kunci baut kartel. Kita pastikan dulu gigi pompa olinya bebas atau aman. Selanjutnya kita kunci. Ini kita pakai impact. Kita cek lagi teman-teman, semua di posisi yang pas. Coba engkol, dan ini as kopling sudah main dan core as sudah bebas, dan selanjutnya akan kita pasangkan. Ini adalah tuas gear. Pasangkan dulu as oporan gigi. Masyarakat sudah berada di masjid diberitahukan kepada masyarakat terlibat Selanjutnya akan kita pasangkan bintangnya teman-teman. Ini ada pin, ini tidak bisa salah karena pinnya sudah pas. Kita pasangkan dulu bautnya teman-teman, ukuran baut 10. Selanjutnya kita kunci tuasnya teman-teman. Ini memakai kunci
L5. Jadi untuk ukuran kuncinya itu adalah kunci L5. Kita pastikan parastutnya aman, lalu kita mainkan kinya teman-teman. Kita pastikan pas sebelum kita pasangkan koplingnya. Dan inilah filter oli yang sudah kita bersihkan teman-teman. Jadi kita pastikan filternya bagus atau tidak bocor. Selanjutnya kita pasangkan. Pre-as di bagian kopling ini ada rang tebal teman-teman. Dan ini ada juga bos untuk as kopling. Cairan ya? Cairan 12 ya? Ya. Besar. Di bagian kopling ini ada ring di dalam teman-teman. Selanjutnya kita pastikan kampas kopling pas pada posisinya, dan lalu kita pasangkan tutupnya. Dan selanjutnya kita pasangkan koplingnya. Ini harus serentak teman-teman, lonceng, rumah kopling, dan ada juga mangkok oli. Jadi pemasangannya harus serentak. Dan di sini ada gigi sekunder teman-teman, atau gigi kopling depan. Itu ada gigi tipis, itu harus kita tekan habis ke bagian belakang. Ayon kasi di kelahar dua kelahar kelahar 23 mangkal 22 mangkal 22 baru boleh dah mangkal 22 kelahar 23 itu mana cekau kah sambung wire dipakai dengan cik ni semua cik minta kuning tak dia panjangan dia betul cik sambuangnya ya sambuang tu kita tarik jatuh tadi terbang kita ambil kolektor dah buat ambil kolektor kita kena ada lagi dia kita tarik jadi 70 dah tambah asli 27
7. Kemana? Berapa? 7, 27, 97. Ini lah berapa? Dua dah. Dah, ini kan 72. 70 ya? Pada 7 ya? 72 ya? 97 ya? Kita sambungan C ya? Yuk. Di karbu ada setelah nangin pak, tangga setelah nangin pak, atas setelah nangin. Oh, setelah ini. Oh, udah kir, dekara putih. Udah pak jawab pak. Nah, di tangan betah kan? Ya, Oh, tangan. iya. Lendol ya dah. Udah pak. Bentipu barang lapasan pi barang lah bentipu. Kalau mau pesan gak? Mana dia biji coba sana mah itu. Nak mau ya mana mau. Ada kecisian apa? Ada bapak? Kecisian nanggaya kini kemen di ondaku banyak pak. Swan. Anak apa? Anda ke banyak pakai ketik meh. Nak X1 dah. Sudah mau dia ke pak. Kecisian X1 tu dia. Ondaku cok oke ya pak. Iya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasangkan kopling ganda. Dan di sini ada dua ring teman-teman, ring datar dan ring cembung. Ini yang cembung, yang di atas yang ada merek Oxide. Lalu kita pasangkan murnya. Dan untuk kopling ganda juga ada dua ring teman-teman, ada ring SP dan juga ada ring cembung, dan murnya lebih besar. Dan untuk penguncian ini ada kunci khusus teman-teman, tapi lantaran ini sudah pernah dibuka dan sudah diketok, maka murnya sudah agak rusak. Jadi untuk pengunciannya kita lakukan atau kita kunci dengan mengetok atau pakai pahat. Selanjutnya kita pasangkan baut mangkok oli teman-teman. Ini tujuannya mangkok biar kampas koplingnya tetap basah. Dan ini adalah per atau matahari kopling. Coba.
Sekring nak, kedudukan sekring, kedudukannya. Api keteh dok, atau tak? Dan inilah perpak full set teman-teman. Jadi untuk pemakaian perpak dipastikan kualitas yang bagus, tidak terjadi kebocoran. Ini adalah merek Warrior yang lumayan bagus. Dan ini dipastikan perpaknya betul-betul pas teman-teman, jangan ada terjadi kebocoran. Jika bocor atau perpaknya sobek, maka olinya tidak akan naik pada head juga pada tiang sokar. Jadi ini adalah rotor oli. Ini kita pastikan perpaknya bagus biar olinya lancar. Untuk selanjutnya akan kita pasangkan tuas otomatis kopling. Ini dia letaknya di asoporan gigi teman-teman. Jadi di sini ada toknya, di as ada garis, sedangkan di tuas ada titik. Jadi kita posisikan di posisi tengah. Inilah posisinya. Nah, dan selanjutnya akan kita pasangkan perpak bak kopling. Jadi untuk pemasangan bak kopling itu perpaknya tidak perlu dikasih lem. Biar gampang pemasangannya, kita pindahkan bos kartu kopling. Jadi kita pasangkan dulu pada kartu tengah. Inilah dia dua bos, dan kita pasangkan kartu bak kopling.
Untuk selanjutnya akan kita pasangkan bloknya. Ini piston 0,25 yang habis kita lemer atau kita korter. Selanjutnya akan kita pasangkan dulu ring olinya teman-teman. Itu ada 2 ring dan juga ada 1 ring sekunder yang kayak per yang ada di posisi tengah. Kita pasangkan ring piston. Ini ada 2 macam ring, ada yang tajam dan ada yang tumpul teman-teman. Jadi bagian yang tajam atau yang warna hitam kita pasangkan di posisi tengah, sedangkan yang tumpul atau yang putih kita pasangkan di bagian atas. Untuk sambungan atau susunan ring, kita posisikan sambungannya di arah kiri dan kanan. Dan inilah teman-teman, sambungannya di atas, sedangkan sambungan ring oli itu ada di bawah. Dan selanjutnya kita paskan pada bloknya. Sebelum kita pasangkan pada korek as, kita pastikan spinya sudah terpasang. Dan itu kita pastikan teman-teman, spi dan piston betul-betul masuk pada garis atau lubang spi. Sebelum bloknya kita pasangkan, kita pastikan dulu perpaknya betul-betul bersih. Inilah dia teman-teman, sebelum kita pasangkan kita kasih oli biar masuknya lancar. Jadi kita kasih pelumas. Inilah teman-teman, pistonnya sudah kita masukkan. Jadi posisi piston itu kalau untuk motor Honda ada tulisan in teman-teman. Di tulisan itu kita posisikan di bagian atas atau di bagian klep masuk atau klepnya. Ini ada bos teman-teman, bos blok. Jadi untuk blok ada 2 bos. Jadi setiap kali kita bongkar mesin atau kita masang mesin, itu blok atau bos blok itu harus betul-betul kita perhatikan. Kurang kadang berada.
Kurang badan tuh deh. Asam tambah. Badannya 19 ya. Anan buat ini 19 ada bedanya dah. Oh, yang 19 Kingland nggak deh? Hah? Yang 200 FDR Kingland. Patanggo FDR dah yang kau 19 balenya pinjaman ada ulah nyawa. Ada. Ban muko. Iya, nomor dang kan? Ya. Bisa. Salah ya. Bona ya lah, bona dah. Itu aponya udah Aki dan Balinya udah kan. Dan Bali Aki udah patang di Saka. Ange dia kayak starter ini dah ada tukar coba banyak. Konslet dan nak mau starter lah konslet sinan. Kontak ini nah, bila lamu kontak starter ini nih. Aku kan juga kabel yang mau kasih wah. Selanjutnya kita pasangkan pin piston yang kedua teman-teman. Aku aja udah. Kapas rokok tapi yang HKM. Jadi Oh, yang biasa aja rodanya. Yang biasa ini tak tahan roda. tahan ini Iya dah. Berapa ini biasa ini dah? 30 lah. 30 yang biasa ini dah ya. Nomor 2 itu. Hah? Nomor 2 itu. Nomor 2 tiba nih. Nah, kalau kan pas nomor 2 kali ya. Dah. Itu saya itu udah pada kontak ini kalau sudah Cina ya kita buka sampai lagi gua ya kadang mau starter tinggal si ange dah ange dari kabel kontak ini ya maaf banyak daya Ada add ya Bang, tahu dah mana ini sel? Hah? Libur ya? Libur yang dia. Nah, dia dah cukup masuk dah dia. Bisa sampai barang tu. Ya, sampai dia juga ada daya. Kotak ni kotak starter ni. Ah, tu. Selanjutnya kita pasangkan peta dan di sini juga ada dua buah bos. otomatisnya apa api masuk aja api dibawa aja. Tapi kan dari Aki masih ke otomatis. Saya kontak lah. Dari kontak lah. Dari kontak lah baru tuh. Enggak, langsung ke otomatis nak software Ya, dah. sudah. Nanti dari otomatis semangat dia nak. Dari otomatis dulu kan sekeras. Kasih kelar hidup ya. Kasih kelar hidup ya. Api lagi otomatisnya juga kasih kelar. Ya, tapi kalau otomatis warna apa? Hah? Ya cepat. Kita kelar kali. Kita pasang ya nah. Pasang sama dia. Iya aja. Iya, dia pasang. Dia lalu ini. Ya kalau resmi baru saya Malam ko kadang lagi mana kita. Ada orang tua ada. Dua bang do. Kota pasar.
Selanjutnya kita pasangkan head atau dexelnya. Kelar kanan 55 65 terus mau kedua bola ke ada kanan lagi guys catering lagi bola Headnya sudah selesai kita pasangkan. Selanjutnya akan kita pasangkan rantai timing. Ini rantai timing merek Federal teman-teman, atau untuk kualitas yang menengah, tapi masih keluaran Astra atau masih di bawah naungan Astra Ortopad. Jadi ini aman untuk kita pakai. Balian kamu ya Ini rantainya sudah siap kita pasangkan. Selanjutnya akan kita pasangkan gigi tensioner. Ini gigi tensioner dan kedudukannya teman-teman. Kalau memasang ini ada bos, jadi kita pastikan bosnya terpasang. Dan ini adalah suling temeng atau otomatis rantai temeng. Dan selanjutnya akan kita pasangkan rollnya teman-teman. Kita bisa masang dari bawah atau dari head axle. Dan ini bautnya kita pastikan memakai reng kuningan
biar tidak bocor. Rollnya telah masuk teman-teman, jadi kita pastikan lubang roda roll itu bautnya betul-betul pas masuk. Untuk mengencangkan kita memakai kunci 10. Ini gigi temeng depan teman-teman, ini ada titik atau toknya, jadi kita bersihkan. Untuk toknya kita mengarahkan lubang spi magnet lurus ke arah tengah blok atau titik pada gear temeng depan. Kita pastikan ini lubang spi lurus, ada garis di blok silinder dan juga lurus pada titik pada gigi temeng. Dan inilah teman-teman, kalau kita bongkar mesin kita tidak perlu melihat toknya pada magnet, cukup kita arahkan ini arah lurus dari titik gigi temeng pada lubang spi magnet. Dan selanjutnya kita pasangkan bautnya. Untuk penguncian kita memakai kunci 8T. Toknya telah pas, dan selanjutnya akan kita pasangkan per otomatis timing atau per suling. Inilah dia teman-teman. Untuk bautnya memakai kunci 14. Jadi untuk lebih safety-nya teman-teman, semua baut-baut kita ulang lagi, mengencangkan biar betul-betul aman. Kita ulangin. Untuk selanjutnya kita setel dulu klip. Untuk kita master clip, kita bisa juga mempaskan tok atau dengan sistem klep buka tutup. Jadi kalau kita mensetel klep minyak atau klep masuk teman-teman, kita tutup dulu klep minyak dan kita buka klep buang atau klep api. Jadi saat ini kita setel klipnya dengan sistem buka tutup teman-teman. Dan kita bisa cek lagi ke renggangan klip di posisi top, dan saat ini kita pastikan atau kita paskan di posisi top.
Untuk selanjutnya kita pasangkan karet head axle, dan ini o-ring atau karetnya yang masih ori, jadi kita tidak perlu memakai lem. Di tutup head ini ada bos teman-teman, jadi bos ini harus kita pastikan terpasang biar aman untuk oli naik pada head. Selanjutnya kita pasangkan baut tutup head dengan ukuran kunci 6 teman-teman, kunci L6. Selanjutnya akan kita pasangkan magnetnya. Inilah teman-teman gigi starter. Jadi kita buka dulu gigi starter, dan di sini ada bearing teman-teman. Jadi kita pastikan bearing gigi starter terpasang. Nah, di sini ada juga ring mor magnet. Jadi ring itu sangat penting. Kalau tidak pakai ring bisa mornya lepas. Jadi kita pastikan ringnya terpasang. Selanjutnya akan kita pasangkan gigi starter kembar atau sambungan gigi starter, sambungan dinamo atau sambungan gigi starter dinamo untuk gigi starter magnet. Dan di sini ada pin teman-teman, juga ada bos. Selanjutnya akan kita pasangkan kartel magnet atau kartel bak spool. Jadi ini ada perpak teman-teman, jadi ini tidak perlu dikasih lem karena kartel atau baknya masih mulus. Jadi kita langsungkan pasangkan perpak. Selanjutnya akan kita pasangkan dulu baut kartel magnet. Ada orang dalam. Dan ini adalah switch lampu netral atau switch lampu gear untuk kilometer. Nah, kita pasangkan. Jadi untuk pemasangan switch ini harus kita kasih gemuk atau kita kasih pelumas teman-teman biar masuknya lancar.
dan ini tidak bisa dipaksakan karena bahannya fiber. Jadi kalau kita paksakan bisa pecah. Jadi kita kasih pelumas lalu kita tekan. Kita pasangkan dulu bautnya teman-teman. Ini adalah baut dengan kunci ukuran 8. Jadi kita memakai kunci 8T. Dan kita pastikan kita mengunci tidak terlalu kencang karena bisa wallsheetnya pecah. Jadi kita seimbangkan. Alhamdulillah mesinnya sudah siap kita pasangkan, lalu akan kita naikkan pada sasis. Mesinnya kita naikkan. Jadi untuk pemantu pemegangan kita siapkan obeng plus atau obeng bunga untuk tahan baut. Ini bautnya sudah ada di tangan dan kita pastikan lubangnya, lalu kita masukkan bautnya. Inilah gear depan teman-teman. Jadi kita pasangkan dulu gear depan. Selanjutnya kita pasangkan mor baut ganti mesin. Dan kita tahan. Untuk penguncian baut gear atau untuk mengencangkan kita memakai kunci 10T. Jadi itu adalah kunci standar Honda. Jadi semua gear depan Honda rata-rata memakai baut 10 atau jadi ini ada gantungan selang untuk memasangnya di baut kartel tengah. Dan di sebelah kanan mekanik kita sedang memasangkan
knalpot. Oh, ketek. Ketek. Selanjutnya kita pasangkan soket kabel spool, lalu soket kabel sheet neutral dan juga soket kabel starter. Dan berikutnya kita pasangkan baut intake. Ini ada dua baut intake dengan kunci atau baut dengan kunci ukuran 8. Kita kencangkan dulu more baut knalpot dengan memakai kunci 12 slot. Selanjutnya kita pasangkan pedal oper gigi. Inilah teman-teman, ini bisa kita setel atau kita sesuaikan dengan ukuran kebiasaan kaki. Jadi bisa kita tinggi rendahkan. Jadi itu menurut kebiasaan atau menurut selera daripada konsumen. Bos 10 atau asap perang kita. Kita perang gigi di sebelah tengah. Dan selanjutnya akan kita pasangkan tutup gear depan, dan ini ada besi penyanggal teman-teman. Jadi di sini penting biar tutupnya kita kunci tidak pecah. Jadi ini ada besi penahan yang ada di dalam tutup gear depan. Untuk bautnya juga baut ukuran 8 atau baut 10 dengan memakai kunci 8T. Kita pasangkan dulu baut pedal oper gigi. Di sini ada lubang atau tahanan baut oper gigi. Ini kita bisa merasakan biar bautnya masuk pada posisi yang pas. Untuk penguncian baut kita memakai kunci 10T.
Oke ya teman-teman, kita kencangkan dulu baut intake-nya. Kita memakai kunci 8 pas ring. Dan selanjutnya kita pasangkan baut buang oli atau baut oli bawah. Itu memakai kunci 17 shot, kunci atau baut ukuran standar Honda dengan kunci 17. Dan untuk oli yang kita pakai ini adalah oli merek Ultratech atau oli federal teman-teman, dengan ukuran 1 liter. Jadi pas kita siap bongkar mesin itu kita selalu memakai oli 1 liter, karena nantinya kita juga akan buka lagi baut tool head untuk stack lip. Jadi olinya ada yang terbuang, jadi kita gunakan oli 1 liter biar ukurannya pas. Selanjutnya akan kita pasangkan kickstarter atau engkol. Dan untuk penguncian bautnya kita memakai kunci 10T. Jadi sebelum kita hidupkan atau kita nyalakan mesinnya teman-teman, kita engkol-engkol dulu biar olinya naik pada head, juga masuk pada tiang sokar. Jadi kita engkol-engkol dulu sebelum kita nyalakan. Selanjutnya kita nyalakan kontaknya atau kita on kan. Dan inilah teman-teman, mesinnya sudah hidup dan kita akan runningkan. Yang kini kita memakai trek miring ke kiri teman-teman, biar olinya masuk pada rantai keteng dan juga pada soling atau pada otomatis steaming. Itulah gunanya kita miringkan ke kiri. Semua telah terpasang teman-teman. Mesinnya sudah nyala dan kita akan runningkan. Kita akan menghidupkan beberapa menit.
kerja kita sudah selesai, dan itulah teman-teman cara kita membersihkan mesin dan cara bongkar pasang mesin motor Revo. Semoga video kita bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam PSG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.